aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Amsal pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tentunya khotbah ini spesifik tentunya untuk orang tua, dan untuk anak-anak saudara, mereka juga pasti nggak mau dengerin saya. Haleluya. Yuk, daripada saya ngomong sampai keluar amandel saya, mereka nggak dengerin, lebih baik khotbah buat orang-orang tua, nanti orang tua yang ajarkan anaknya. Haleluya. Yuk, Amsal 22 ayat 1 sampai 6 yang sudah disangka, boleh bilang haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus Kristus. Saya satu, saudara dua, pantesan pendeta Lukas nggak mau khotbah, dosa sekali. Pendeta Lukas langsung bilang, bro, lu aja khotbah ya. Sepertinya dia sudah berpengalaman. Haleluya. Yuk, saya satu, saudara dua, kita kajian 6, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat 2 silakan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua adalah Tuhan. Ayat yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ayat 4 silakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ayat yang kelima dikatakan apa? Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya, tetapi siapa ingin memelihara dirinya menjauhi orang itu. Ayat 6 sama-sama kita baca 3. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan. Sekali lagi saudara, ada yang 6 sama-sama kita baca 3. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari apa? Pada jalan itu. Saya percaya semuanya ingin jadi orang tua yang baik. Amin. Saya percaya setiap kita sebagai orang tua, kita punya harapan supaya apa? Supaya kita menjadi orang tua yang baik. Kenapa? Karena orang tua yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Katakan amin. Nah, tapi mungkin saudara, seringkali ada banyak orang dia sudah berusaha jadi orang tua yang baik, tetapi yang pertama dia nggak tahu bagaimana caranya. Dia mau jadi orang tua yang baik, tapi dia nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menjadi orang tua yang baik. Bahkan atau mungkin dia tahu, tetapi dia gagal. Kenapa? Karena cara yang dia lakukan, cara yang dia gunakan, jalan yang dia pilih. Guru sekolah minggu, tolong. Saya mau bilang saudara, haleluya. Ya, silakan. Ya, mari orang tua boleh digendong anak-anaknya dan dilakban dikit juga nggak apa-apa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang ingin menjadi orang tua yang baik, tetapi sekali lagi yang pertama dia nggak tahu caranya, atau dia pikir dia tahu caranya tetapi salah, dan akhirnya apa? Menghasilkan anak-anak yang tidak baik. Makanya hari saudara, saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita belajar dari satu judul khotbah, yaitu bicara tentang orang tua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, orang tua yang baik. Tua yang baik. Dan saya sudah siapkan PPT saudara, tetapi dari tadi sinyalnya sangat kurang baik saudara. Jadi dia sambil masih menunggu sinyalnya untuk bisa terkirim saudara. Tetapi hari saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, menjadi orang tua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, orang tua yang baik. Tua yang baik. Amin. Subtemanya adalah menjadi orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena saya mau bilang saudara, firman Tuhan sudah terbukti ribuan tahun menjadi dasar kehidupan. Firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menjadi hal yang sangat terbukti untuk apa? Untuk dalam segala hal dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini kita akan menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kita, landasan kita untuk menjadi orang tua yang baik seturut dengan firman Tuhan. Sekali lagi doa saya, oleh firman Tuhan hari setiap kita menjadi orang tua yang baik seturut firman Tuhan, sehingga masa depan anak kita menjadi masa depan yang luar biasa, mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, bagaimana menjadi orang tua yang baik sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah menjadi orang tua yang memberitakan firman. Sama-sama bilang sama saya, memberitakan firman. Sama-sama bilang sama saya, memberitakan firman. Kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasalnya yang ke-28, kita akan baca saudara ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, ayat 19 sampai 20 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Karena itu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan
Dalam nama Bapa, sekali lagi saudara, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua apa? Sama-sama bilang sama saya, semua bangsa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ayat selanjutnya dikatakan apa? Dan melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Bagian awal dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah, sama-sama bilang sama saya, yang telah diperintahkan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Amin. Jadi saya mau bilang saudara, bicara tentang perintah Tuhan, perintah amanat agung untuk apa? Untuk kita pergi, untuk apa saudara? Memberitakan firman. Dan saya mau bilang saudara, mulai dari mana? Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 saudara. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-8. Altar puji nama Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, sama saya main. Sudah sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya, saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembawa firman Tuhan. Di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau saudara perhatikan, ada yang menarik di sini saudara. Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba kita lihat sedikit petanya saudara. Boleh tunjukkan petanya. Jadi kalau saudara lihat petanya saudara, itu berawal dari apa saudara? Yang terkecil itu bicara tentang Yerusalem. Apa sih Yerusalem? Yerusalem adalah sebuah kota di daerah yang bernama Yudea saudara. Kemudian ke Samaria. Samaria adalah daerah yang di atas dari Yudea saudara. Artinya apa saudara? Mulai dari yang terdekat, kemudian semakin besar, dan semakin besar atau semakin jauh lagi saudara. Artinya begini saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pembawa firman. Sama-sama bilang sama saya, pembawa firman. Sama-sama bilang sama saya, pemberita firman. Mulai dari mana? Mulai dari yang terdekat dengan kita saudara. Artinya apa? Kalau dalam keluarga, organisasi terkecil, mulai daripada orang-orang di dalam keluarga kita. Kalau kita seorang suami, mulai dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita seorang istri, mulai suami dan anak-anak kita. Saya mau bilang saudara, mulai dari situ. Supaya apa? Supaya mereka berjalan seturut dengan firman. Dan saya mau bilang saudara, kalau fondasinya sudah benar, kalau fondasinya sudah firman, saya mau bilang saudara, anak-anak saudara akan tahu mana jalan yang benar. Katakan amin. Karena begini saudara, saya harus kasih tahu kepada saudara begini. Apakah ada jaminan ketika saudara dan saya memberikan firman Tuhan sebagai fondasi buat anak saudara, apakah anak-anak kita nggak akan salah jalan? Shalom. Apakah ada jaminan kalau kita sudah kasih tahu firman mereka nggak akan salah jalan? Tidak. Kenapa? Karena mereka bisa salah jalan saudara. Artinya begini, kalau mereka sungguh-sungguh menjadikan firman sebagai dasar, mereka nggak akan salah jalan. Tetapi dalam perjalanan iman mereka, seringkali saudara, ada saat dimana ada orang-orang yang akhirnya salah bergaul, ada orang-orang yang akhirnya salah memilih jalan saudara, akhirnya mereka salah jalan. Tetapi kalau firman sudah jadi fondasi, mereka tahu akan pulang kemana saudara. Mereka tahu mana jalan yang benar saudara. Akhirnya apa? Mereka tahu kemana harus kembali. Saya pernah cerita dalam perjalanan kehidupan saya kasih kesaksian saudara bahwa saya dididik dalam Tuhan saudara. Tetapi dalam perjalanan kehidupan saya ketika saya nyampe ke Jakarta, saya salah jalan. Tapi kenapa saya boleh jadi pendeta hari ini? Karena saya tahu kemana harus kembali. Kenapa? Karena orang-orang tua saya sudah kasih saya firman sebagai fondasi hidup saya sejak saya kecil saudara. Jadi makanya hari ini saya tahu kemana saya harus kembali saudara. Jadi pastikan apa? Setiap kita orang tua kasih firman. Kenapa? Firman adalah prinsip kehidupan. Firman adalah prinsip kesuksesan. Firman adalah prinsip. Kalau Ibu dia mau jadi pelayan Tuhan suatu hari nanti. Haleluya. Ini kalau begini saya sangat kagum sama guru sekolah minggu. Saya mau bilang saudara, firman adalah prinsip kesuksesan, keberhasilan, keselamatan. Kalau firman menjadi fondasi, saya mau bilang saudara, maka anak-anak kita akan tahu kemana mereka harus berjalan. Dan ketika mereka berjalan dalam firman, masa hidup mereka pasti luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, didik dalam firman. Bilang sama yang ngomong,
Artinya kau harus baca firman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, menjadi orang tua yang baik seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana menjadi orang tua yang baik seturut dengan firman Tuhan? Yang kedua adalah menjadi teladan. Sama-sama bilang sama saya, menjadi teladan. Menjadi teladan. Kita buka Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Tetapi engkau bertindaklah apa yang Sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat 2, laki-laki yang tua, sama-sama bilang sama saya ayah. Ya. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Ayat yang ketiga, demikian juga apa? Perempuan-perempuan yang tua, sama-sama bilang sama saya ibu. Hendaklah mereka apa? Hidup sebagai Orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi apa? mengajarkan hal yang baik. Sama-sama bilang sama saya, ayah dan ibu jadi teladan. Ayah dan ibu Nah, jadi kita teladan. catat di sini saudara, tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita, saudara. Tuhan mau orang tua jadi teladan. Kenapa? Karena tindakan kita, apa yang kita lakukan akan menjadi teladan buat anak kita. Kalau saudara suka belajar tentang parenting, saudara pasti tahu bahwa anak-anak saudara, anak usia-usia tertentu, mereka akan mencontoh daripada orang tuanya, saudara. Mereka akan melihat bagaimana orang tuanya, dari perkataannya, dari tindakannya, dari kebiasaannya, itu yang akan mereka lakukan. Mereka akan contoh dan mereka akan tanam dalam pikiran mereka jauh lebih efektif daripada ucapan orang tua kepada anaknya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan begini. Tetapi kalau tindakan orang tua berlawanan, anak akan mengikuti tindakan orang tua, saudara. Contoh sederhana, ada orang tua bilang sama anaknya, kamu jangan merokok ya. Tetapi orang tuanya sambil tarik di Samsu, jiwa sampai surga. Haleluya, praise the Lord. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun kita ngomong, dia akan tetap lakukan seperti yang orang tuanya lakukan, saudara. Kenapa? Kan sekali lagi, tindakan kita akan speak louder, berbicara lebih keras daripada apa? Daripada apa yang kita ucapkan, saudara. Jadi pastikan dalam kehidupan setiap kita, saya minta dalam sini, saudara, jadilah teladan. Sama-sama bilang sama saya, jadi teladan. Sama-sama bilang sama saya, jadi teladan. Jadi teladan. Amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika itu kita lakukan dalam tindakan kita, dalam karakter, dalam kebiasaan kita, maka itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Ketika itu sudah jadi karakter, itu akan menentukan masa depan mereka. Pak Pendeta, tapi kan ya saya sudah berusaha, tapi kan saya bukan orang yang sempurna. Saya mau bilang saudara, memang nggak ada orang tua yang sempurna. Tetapi saya mau bilang saudara, jangan menyerah pada ketidaksempurnaan. Terus berjuang dengan sebaik mungkin, saudara. Saya percaya ketika kita berjuang dengan sebaik mungkin, Tuhan pasti mampukan. Hasilnya juga pasti luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi teladan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh maju ke depan saudara. Yang ketiga, praise the Lord. Saya mau ganti khotbah saya dengan judul kesabaran. Yang ketiga, apa kunci menjadi orang tua yang baik seturut dengan firman Tuhan? Yang ketiga adalah menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyerahkan kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Kalau saudara pelajari secara alkitabiah, ada 3 upacara untuk anak saudara menurut tradisi Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, hintan atau penyunatan, itu biasa dilakukan pada hari ke-8. Itu saudara nanti bisa lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 11. Kemudian yang kedua adalah pentahiran ibu. Ini biasanya dilakukan pada hari ke-40 saudara. Dan di hari yang sama, di hari ke-40, ada juga yang namanya upacara penyerahan anak saudara. Dan inilah yang kita lakukan hari ini saudara, bicara tentang penyerahan anak. Kenapa? Kita baca saudara ayatnya yang ke-6 dalam Imamat 12. Imamat 12 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca saudara. Imamat pasalnya yang ke-12 ayat 6. Sama-sama 3 ya. Bila
Maka untuk anak laki-laki atau anak haruslah dibawa. Dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada apa? Karena pada saat itu imam adalah wakil Tuhan. Kenapa kita harus serahkan anak kita? Karena yang pertama kita harus sadari bahwa anak-anak kita adalah milik Tuhan, saudara. Tuhan punya panggilan masing-masing buat setiap anak-anak kita, saudara. Dan kita sebagai orang tua, sekalipun kita orang tua, anak-anak kita bukan milik kita seutuhnya, saudara. Akan ada saatnya mereka akan meninggalkan kita untuk berjalan pada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ada banyak orang tua, kadang-kadang saudara nggak bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya karena dia pikir anak-anaknya adalah miliknya selamanya. Makanya mohon maaf ya, kadang-kadang ada mertua-mertua suka campur rumah tangga anaknya dan akhirnya merusak rumah tangga anaknya karena dia pikir anaknya adalah miliknya selamanya, saudara. Saya mau bilang saudara, anak adalah titipan Tuhan untuk kita didik, untuk kita arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka punya fondasi, mereka punya bekal untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saya bilang saudara, kita harus serahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan dalam penyerahan anak ini, saudara, yang kita lakukan hari ini. Karena sekali lagi, anak-anak kita harus merespon panggilan Tuhan dalam hidup mereka nantinya, saudara. Kemudian yang kedua, masih dalam poin yang ketiga ini, saudara, kenapa kita harus serahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan? Karena sehebat apapun kita sebagai orang tua, kita terbatas, saudara. Sehebat apapun kita sebagai orang tua, siapapun kita nggak bisa jaga anak kita 100%, saudara. Tuhan yang kuat akan memberikan perlindungannya yang sempurna. Tangan Tuhan yang hebat akan memberikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Makanya orang tua yang baik harus menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan, supaya sampai ke depan, sekalipun dia sudah tidak ada lagi. Artinya, saudara saya sebagai orang tua, kita sudah dipanggil Tuhan, anak-anak kita tetap terpelihara sempurna dalam tangan Tuhan. Kita akan nanti sebentar, saya bersama dengan pendeta Lukas akan berdoa. Kita akan sama-sama mempersembahkan anak kita untuk Tuhan, supaya kehidupan mereka sempurna, kehidupan mereka luar biasa, berkat Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan Tuhan sempurna untuk mereka, supaya sesuai dengan iman kita, harapan kita, anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa, yang sukses, yang berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan sekali kita tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, kaulah harapan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang. Ku pandang wajah
menjadi orang tua yang baik akan menentukan masa depan anak kita. Pastikan kita jadi orang tua yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, pastikan saudara dan saya mendidik mereka menjadi orang tua yang mendidik anak kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah prinsip kehidupan, prinsip keberhasilan, kesuksesan, prinsip keselamatan. Kalau dasarnya benar, masa depan mereka pasti luar biasa. Yang kedua, pastikan kita menjadi teladan. Karena tindakan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Anak-anak kita akan mencontoh kita. Ketika kita jadi teladan yang baik, masa depan mereka pasti juga baik. Dan yang terakhir, pastikan kita menyerahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. Karena sehebat apapun kita terbatas, tetapi ketika kita taruh dalam tangan Tuhan yang kuat akan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka sepanjang hidup mereka. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berharap sama. Ku pandang wajah, kami butuh pertolonganmu untuk menjaga anak kami.